Di bawah perhatian semua orang, gas hitam dengan cepat berevolusi. Dan segera, seluruh telapak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam kekaisaran menjadi massa hitam. Kemudian, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam kekaisaran melakukan hal yang mempesona. Diam. Dia mengeluarkan belati, pedang, dan memotong telapak tangannya yang gelap. Telapak tangan itu jatuh ke tanah dan dengan cepat terkorosi oleh gas hitam. Tetapi selama beberapa detik, telapak tangan itu menjadi tulang kering. Kemudian dia tidak berkata apa-apa. Berbalik, menaiki tangga, dan menghilang. Jelas, dia menyerah. Dengan patah lengan, ia kehilangan kualifikasi untuk terus berkompetisi. Jika dia tinggal di sini secara paksa, dia memperkirakan hanya ada jalan buntu. Melihat pemandangan ini, suara jalur udara dingin yang menahan napas tiba-tiba terdengar di sekitar. Mereka akhirnya tahu mengapa Gu Feitian bereaksi seperti itu. Saat ini, wajah Gu Feitian juga sangat tidak sedap dipandang. Jelas, jika dia lebih lemah, diperkirakan akhirnya akan sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam kekaisaran. Siapa lagi yang mau? Kamu bisa memberitahuku kapan saja. Qin Yichen melemparkan sandaran tangan ke tangannya, melemparkan sedikit sudut mulutnya. Dengan Gu Feitian, dan dua contoh pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam kekaisaran, tidak ada yang berani mencoba. Meskipun mereka semua mengaku jenius, tidak ada yang merasa bahwa mereka lebih baik dari Gu Feitian. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi barusan, rupanya Gu Feitian juga iri dengan penjaga lengan itu. Mereka tampaknya mengerti mengapa Qin Yichen begitu murah hati dan dengan santai mengeluarkan ban lengan untuk diberikan. Untuk sementara, kulit semua orang tenggelam. Bocah yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Cekikikan, sangat hidup, sepertinya aku tidak terlambat. Pada saat ini, suara ringan tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara ini sangat elegan, seolah mengandung kekuatan magis yang aneh. Segera, mata banyak orang meledak menjadi warna yang tenggelam. Garis pandang melihat ke arah sumber suara. Tidak jauh di belakangnya, ada sosok anggun berjalan perlahan. Saat Anda melihat siluet ini, semua orang langsung merasa napasnya tersendat. Wanita ini mengenakan gaun kuning, dan pita tipis berwarna biru muda menguraikan pinggang tipisnya dengan pegangan. Kulitnya seperti batu giok putih, alisnya seperti bulu hijau, dan sepasang matanya yang berkaca-kaca membuat bagian ini semakin terlihat. Langit dan bumi langsung redup. Di wajahnya yang putih dan lembut, fitur wajah yang indah membuatnya tidak mungkin untuk berpaling. Tetapi di hadapan lebih dari 10 garis pandang, wanita seperti Pri ini tidak merasa tidak nyaman. Berjalan, temperamennya yang luar biasa tidak dapat disembunyikan. Wanita cantik. Mata Qin Yichen juga memancarkan pandangan yang menakjubkan. Wanita ini, tidak peduli seberapa temperamen atau kecantikannya, tidak kehilangan belahan jiwanya. Namun, meskipun wanita ini tersenyum sambil tersenyum, Qin Yichen melihat semacam ketidakpedulian dari mata berkaca-kaca itu. Wanita ini sama sekali tidak sehangat batu giok di permukaan. Dalam episode ini, satu-satunya yang tidak kehilangan kendali diri adalah Li Yuanba. Meskipun dia juga memandangi wanita cantik dengan sepasang pupil harimau, tidak ada satupun matanya yang tercengang oleh kecantikan yang terakhir. Itu hanya warna keraguan, seolah-olah dia penasaran, bagaimana wanita yang tampaknya tidak memiliki cukup setengah pukulan ini memberinya perasaan berbahaya. Saat melihat wanita ini, kerumitan Gu Feitian dan Yao Yu tiba-tiba berubah. Mereka awalnya tenang. Saat ini, wajah mereka penuh dengan ekspresi muram. Siapa wanita ini? Sepertinya tidak mudah. Qin Yichen mengerutkan kening. Diam-diam berbisik di dalam hatinya. Dapat membuat para pemimpin dari dua generasi muda dinasti super begitu menakutkan. Wanita ini tentu saja bukan generasi umum. Ternyata itu adalah gadis Mu Yanzhen. Kamu bahkan tidak tertarik dengan Antiquity Battlefield ini. Ketika wanita itu datang, Yao Yu sedikit tersenyum pada wanita cantik ini. Dan ketika dia melihat, dia dengan jelas mengetahui identitas yang terakhir. Gu Feitian di samping juga dengan ringan mengangguk ke arah yang terakhir. Dan di matanya, ada ekspresi kuat yang tak terbayangkan. Wanita cantik seperti itu, pria manapun, mau tidak mau tergoda. Tentu saja, Li Yuanba dikecualikan. Itu terjadi, itu saja. Mu Yanzhen sedikit tersenyum, seolah-olah dia tidak masuk angin untuk dua orang. Dan kemudian dia melihat sekeliling dan menghadapi jalur mata merah. Ketidakpeduliannya diam-diam tebal. Namun, ketika dia akhirnya melihat Qin Yichen dan Li Yuanba, kedua mata yang tidak diinginkan itu membuatnya sedikit terkejut. Tetapi ketika dia menyadari bahwa keduanya adalah tahap awal kerajaan kekaisaran, dia agak membosankan. Orangnya sudah banyak sekali. Sekalian saja kalian menembak bersama-sama dan membuka segelnya. Bagaimana? Setelah melihat sekeliling, mata Mu Yanzhen melihat ke arah Yao Yu dan Gu Feitian dan bertanya dengan lembut. Suaranya sangat lembut, dan terdengar sedikit berdarah. Tetapi ada semacam pingsan di dalamnya. Tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Hehe, begitulah. Dan dengan kata-kata Yan Zhen, tidak sulit untuk membuka segelnya.
Gu Feitian juga berkata dengan senyuman, dengan nada pujian. Namun, wacana ini sama sekali tidak membangkitkan minat Mu Yanzhen, dan bahkan jika itu karena keintiman yang terakhir, itu membuatnya merasa bosan. Segel di gerbang batu ini telah melewati bertahun-tahun, dan kekuatannya yang luar biasa harus dikurangi berkali-kali. Jika kita menggunakan titik untuk menembus permukaan, tidak sulit untuk mengingatnya. Yao Yu juga berkata sambil tersenyum. Ah, Mu Yanzhen tersenyum lembut, mengangguk ringan. Saat mendengar Yu Yu mengatakan ini, mata semua orang enggan menjauh dari Mu Yanzhen dan melihat ke arah gerbang batu. Meskipun penampilan Mu Yanzhen membuat mereka luar biasa dan didambakan. Namun, hal terpenting sekarang adalah mendobrak gerbang batu di depanku. Jika beruntung dengan warisannya, pasti akan meledak. Ketika saatnya tiba, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Tanda seru. Tanda seru. Kalian, ini belum terlambat. Ayo kita lakukan. Gu Tianfei berbicara lagi. Lalu dia membalik telapak tangannya. Dia membalik beberapa sidik jari yang membosankan dengan tangannya dengan cepat. Dan kemudian dia melihat cahaya kemasan mengembun di antara telapak tangannya. Semacam gelombang dahsyat menjulang. Dibuka, dan akhirnya berubah menjadi gulungan sutra putih berwarna emas berukuran sekitar 1 zang, meledak. Siu. Cahaya kemasan keluar, dan suara dentuman sonik yang menakutkan terdengar di mana-mana, sehingga momentumnya telah membuat banyak wajah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah berubah. Serangan acak semacam ini jauh melampaui apa yang bisa mereka tolak.